Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Pada kali ini kami akan mempresentasikan mengenai penggunaan data. Boleh di next? Kelompok kami terdiri dari nama-nama yang tertera pada PPT berikut. Boleh di next lagi? Nah, untuk pertanyaan di pertama, itu ada menjelaskan penggunaan data untuk dijadikan ke informasi. Apa yang harus kita lakukan sehingga data tersebut dapat bermanfaat? Oke, boleh di next? Nah, kita di sini tahu data merupakan kumpulan fakta atau statistik yang dikumpulkan sebagai referensi atau penganalisian. Nah, secara teknis, data itu dapat didefinisikan sebagai kumpulan nilai-nilai kuantitatif atau kualitatif mengenai orang, objek, atau lainnya. Nah, perkembangan komputer dan teknologi informasi itu mengakibatkan penyimpanan data dilakukan secara digital. Nah, mungkin boleh di next lagi. Baik, selanjutnya berdasarkan tujuan, yaitu ada yang pertama sebagai suatu acuan kegiatan, yaitu dengan adanya data dapat digunakan sebagai acuan ataupun tolak ukur untuk membuat sebuah kegiatan tertentu yang kita inginkan. Selanjutnya, sebagai dasar perencanaan, sebuah data bisa kita gunakan sebagai sebuah perencanaan, sebab dalam membuat sebuah perencanaan sangat penting untuk menggunakan parameter yang akurat. Selanjutnya ada dasar untuk membuat keputusan. Dari adanya data yang ada, seseorang bisa membuat keputusan terbaik pada suatu permasalahan yang ada. Dengan begitu, seseorang akan dengan lebih mudah menentukan keputusan berdasarkan ada data yang bisa dipertanggungjawabkan. Yang terakhir, tujuannya sebagai bahan untuk evaluasi. Selain berbagai manfaat dan fungsi yang sudah disebutkan tadi, sebuah data juga bisa dijadikan sebagai salah satu bahan evaluasi. Data itu berperan sebagai suatu bahan untuk mengevaluasi dari hasil kerja ataupun kegiatan yang sudah dilakukan oleh sebuah lembaga atau organisasi tertentu. Boleh di next? Oke, di sini ada data berdasarkan tujuan. Jadi, yang pertama itu tujuannya itu data internal. Nah, data internal ini berarti datanya yang sumbernya itu dari internal atau dari perusahaan itu sendiri. Biasanya ini tuh buat nunjukin kondisi operasional perusahaan, kayak keuntungan usaha, data karyawan, dan sebagainya. Selanjutnya ada data eksternal. Karena nama eksternal berarti sumbernya itu dari luar perusahaan. Nah, ini tuh dipakai buat perusahaan tuh tahu informasi seputar kondisi pasar, kayak data pembelinya, data pesaing, dan sebagainya. Terus ada data berkala. Data berkala ini berarti metode pengumpulan datanya itu secara berkala, jadi dalam waktu tertentu secara kontinu. Biasanya ini tuh buat mantau perkembangan sebuah kejadian, kayak pergerakan saham di pasar itu kayak gimana, kayak gitu. Ya, selanjutnya itu ada data primer, yaitu salah satu jenis data yang diperoleh secara langsung atau perusahaan itu observasi secara langsung di lapangan. Nah, data primer ini memiliki sifat yang lebih akurat karena diperoleh langsung dari sumbernya. Contohnya yaitu hasil wawancara dari konsumen. Selanjutnya ada data sekunder, yaitu kumpulan data dari penelitian yang udah ada sebelumnya. Nah, data ini dikumpulkan secara kolektif dari perusahaan waktu ke waktu dan tidak melakukan observasi secara langsung. Contohnya yaitu laporan audit perusahaan dari tahun ke tahun. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu ada data kuantitatif, yaitu yang disajikan dalam bentuk angka, statistik, grafik, serta dapat dihitung dengan baik. Nah, contoh data kuantitatif ini seperti jumlah karyawan di perusahaan, usia seseorang, besaran gaji karyawan, dan yang lainnya. Nah, penyusunan data ini perusahaan harus sebaik-baiknya mengambil hal-hal atau data yang penting dan diperlukan saja. Dan sampai pengambilannya itu dilakukan secara tidak terstruktur dan tidak terukur, karena bisa mengakibatkan ketidakakuratan pada hasil akhirnya. Mungkin bisa di next. Nah, selanjutnya, suatu data baru bisa dikatakan sebagai big data jika setidaknya memiliki 3 karakteristik, yaitu yang pertama ada volume, yang kedua ada velocity, dan ketiga ada variety. Nah, volume itu adalah di mana kuantitas atau banyaknya data harus sangat besar,
bisa secara keseluruhan atau berdasarkan platform yang mengelolanya. Contohnya, Instagram telah menyimpan 69,23% data personal lebih dari 1 miliar pengguna di seluruh dunia. Nah, yang kedua ada velocity, di mana kecepatan dalam menghasilkan data harus sangat tinggi. Sebagai contoh, pengguna Instagram selalu bertambah lebih dari 100 juta akun setiap tahunnya. Itu pun dengan kondisi bahwa setiap akun memiliki aktivitas yang berbeda dan terus menghasilkan data secara bersamaan. Lalu yang ketiga ada variety, di mana jenis atau bentuk-bentuk data bermacam-macam atau sangat bervariasi. Misalnya ada yang data berbentuk formulir, data personal, foto, video, atau bahkan data filter instastory. Boleh di next? Nah, di sini juga ada data yang langsung bisa dibaca dan digunakan. Ada juga data abstrak yang perlu dianalisis dulu. Di sini ada 3, yaitu ada structured data atau bisa digunakan langsung. Yang kedua ada semi-structured data atau perlu diolah sebelum digunakan. Dan yang ketiga ini ada unstructured atau perlu dianalisis, diolah, dan baru bisa digunakan. Nah, selanjutnya selain ketiga karakteristik yang tadi sudah disebutkan, ada juga yang menambahkan 2 karakteristik lain sehingga menjadi dikenal 5V. Kedua karakteristik tambahan tersebut adalah yang keempat, veracity adalah tingkat keakuratan atau kebenaran dari data tersebut. Suatu data raya diharapkan memiliki tingkat keakuratan yang tinggi sehingga analisis yang dilakukan akan menghasilkan kesimpulan yang tepat. Karena semakin besar sebuah data, maka semakin susah pula untuk mengelolanya dengan baik. Apabila terjadi error atau kesalahan proses, dampaknya akan menjadi cukup besar. Big data bukan hanya tentang adanya data yang dihasilkan, akan tetapi juga tentang identifikasi data dengan tepat agar memberikan manfaat yang baik bagi penggunanya. Salah satu contoh sederhananya adalah penggunaan nama akun seperti ID dari platform Instagram, Facebook, dan yang lainnya. Lalu yang kelima ada value, merupakan nilai dari data atau tingkat keberhargaan data tersebut bagi pemiliknya. Contohnya merupakan fitur Instagram Stories yang digunakan oleh 500 juta pengguna setiap harinya. Hal ini menunjukkan bahwa fitur yang memungkinkan pengguna membuat posting Instagram yang secara instan cukup untuk digemari. Selanjutnya, pemanfaatan penggunakan karakteristik penggunaan data raya termasuk 5V. Yang pertama ada volume. Seiring berjalannya waktu, volume data akan meningkat secara terus-menerus. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, contohnya beranda Twitter, Instagram, data teks pesan, dan status WhatsApp. Alur klik user dari halaman web, arus data tersebut bisa berukuran hingga ribuan terabyte atau TB per detiknya. Baik, selanjutnya yang kedua adalah velocity. Nah, data dapat diakses dengan kecepatan yang sangat cepat sehingga dapat langsung digunakan pada detik itu juga atau real time ya. Nah, salah satu buktinya antara lain adanya sistem operasi online berbasis Microsoft Silverlight. Terus juga ada aplikasi perkantoran Office berbasis web seperti Office 365, cloud storage seperti Dropbox dan G Drive. Lalu boleh dilanjut. Yang ketiga ada variety, itu sebuah data bisa disebut sebagai big data jika memiliki karakteristik yang bermacam-macam, tetapi memiliki banyak sekali variabel dan sangat beragam meliputi berbagai jenis data, baik data yang telah terstruktur dan tidak terorganisir dalam suatu database. Analisis terhadap data yang tidak terstruktur akan memerlukan algoritma yang agak berbeda, seperti data teks, gambar, suara, dan video. Boleh next? Oke, yang keempat ada veracity. Big data memiliki kerentanan dari sisi keakuratan dan validitasnya sehingga memerlukan kedalaman untuk menganalisis big data agar bisa menghasilkan keputusan yang tepat. Karakter veracity mengarah kepada seberapa akurat dan dapat dipercaya suatu data. Lalu yang terakhir ada value. Big data memiliki nilai data yang rendah terhadap kuantitasnya. Data engineering akan melakukan penataan data mentah sehingga data tersebut lebih bernilai. Data yang sudah tertata bisa dianalisis lagi. Boleh? Oke, sekian dari pemaparan kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.